Hai. Untuk kalian yang berumur 11 sampai 15 tahun dan sudah rindu untuk hadir dalam ibadah offline di gereja langsung, Tunas punya kabar baik loh buat kalian. Jadi, kita akan membuka ibadah secara onsite langsung di gereja pada tanggal 30 Mei 2021 jam 11 pagi di Gajah Mada lantai 11. Pastinya ibadah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kalian yang ingin hadir karena tempatnya yang sangat terbatas, kalian perlu mendaftarkan diri dulu nih. Bisa melalui link berikut ini atau melalui nomor WA berikut ini. See you guys! Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau dan membuka hatinya.
Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Boleh berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Saya juga ingin sapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, menyaksikan akan ibadah secara online dimanapun saudara berada. Mari pagi hari ini kita satukan spirit motivasi kita. Pandangan kita, fokus kita hanya kepada satu pribadi, amin. Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Berapa banyak yang mau fokus kepada Yesus pada pagi hari ini? Angkat tangan dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah Alfa dan Omega. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya yakin dan percaya bahwa
ketika kita semua memfokuskan akan pandangan hati kita. Artinya seluruh kekhawatiran kita, seluruh harapan kita, seluruh doa kita, kita fokus hanya kepada satu pribadi yang setia. Dia yang memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bahkan tubuh dan darahnya telah dipersembahkan untuk penebusan dosa kita. Amin saudara. Mari pejamkan mata sebentar, angkat kedua tanganmu. Dan minta Yesus jamah hatiku pada pagi hari ini. Saudara yang lemah, saudara yang sakit, saudara yang sedang berbeban berat, bahkan saudara yang sedang menang, saudara yang sukses, saudara yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Mari tetap arahkan fokusmu kepada Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kami tak mau terburu-buru dalam hadirat-Mu. Kami mau menghampiri-Mu, Yesus. Kami mau mendekat padamu, Yesus. Panggil namanya, berserah padanya, Yesus, Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, angkat suaramu dan berseru kepada nama Yesus, nama yang memberikan kekuatan, nama di atas segala nama. Dan oleh karena nama itu, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari setiap kita yang ada di ruangan ini, saudara yang ada di rumah, di kamar saudara, dimanapun saudara berada, mari undang Yesus secara pribadi masuk di dalam hatimu. Izinkan juru selamatmu menyentuh hatimu. Izinkan juru selamatmu menikmati pujianmu. Jesus. Kami mau berada dekatmu. Kami mau tersungkur di bawah kakimu. Kami mau mengejar hadirmu. Sebab kaulah jawaban, kaulah jawaban. Mari bangkit berdiri bersama saudara, angkat tanganmu dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Mari mulai bangkitkan rohmu, bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia. Jesus, Jesus. Penuhi pagi ini dengan rohmu, kerinduan yang baru, kehausan yang baru, yang membawa kami mendekat padamu.
padamu Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari silakan duduk kembali saudara. Kerinduanku selalu dekatmu Yesusku, Kaulah Mazmurku. Katakan telah ku kejar, telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Sekali lagi, kerinduanku, kerinduanku selalu dekatmu Yesusku, Kaulah Mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat, kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Amin. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat sekali lagi kepuasanku berada di hadirat-Mu. Katakan Kau yang berharga, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dialah harapan kita. Katakan, kerinduanku selalu dekatmu Yesusku, Kaulah Mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Kami arahkan pandangan hati kami hanya pada Yesus. Terima pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat kepuasanku berada di hadirat-Mu. Angkat hatimu, angkat jiwamu sembah Dia. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat kepuasan.
sembah Dia, sembah Dia. Mari sambil bangkit berdiri saudara, angkat suaramu dan sembah Dia, sembah Dia. Kepuasanku berada di hadiratmu. Kau yang berharga, Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat tertinggi. Terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung tempat termulia. Mari arahkan hatimu dan sembah Dia. Angkat tanganmu dan mulai sembah Dia dimanapun saudara berada. Mari arahkan hatimu hanya kepada Yesus. Jika saudara butuh kekuatan yang baru, saudara merasa lemah, mari angkat suaramu dan panggil namanya. Yesus, Yesus, kasihanilah aku. Yesus, Yesus, Engkaulah harapanku. Yesus, Yesus, Engkaulah jawaban. Yesus, Yesus, Engkaulah yang sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus, hanya kepada nama-Mu lah kami menyembah. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. From my heart to the heavens,
from my heart to the heavens. From my heart to the heavens. Dia hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji dan menyembah Dia. Yes, it's all about You. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about You. From my heart to the heavens. Angkat tanganmu sekali lagi dan sembah Dia. It's all about You. Yes, it's all about You. From my heart to the heavens. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yesus hadir di tengah-tengah kami. From my heart to the heavens. It's all about You. It's all about You. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. It's all about You. It's all about You. Beri kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Semua tentang Dia, semua dari Dia, dan semua untuk Dia. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah, umat Tuhan yang telah diberkati pada pagi hari ini. Dan semua yang percaya kepada nama Yesus bersama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saudara semua diberkati, amin. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Kitab Efesus 1 pasal pertama ayat yang ketiga berkata bahwa sebab di dalam Kristus, semua sama-sama bilang, sebab di dalam Kristus Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani. Amin. Segala berkat rohani buat setiap kita yang ada di dalam Kristus. Yang percaya boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang tertinggi hanya bagi Yesus. Nama di atas segala nama. Yang diberkati katakan amin. Come on. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman katakan, aku diberkati, aku diberkati.
Untuk apa saudara? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Mari yang percaya berikan sorak-sorai buat nama Yesus. Mari berikan sorak-sorai 10 detik saudara. Tinggikan panji-panji pujian Tuhan. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah berhenti untuk memuji-muji Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Hanya bagi nama Yesus. Oh, amin. Tepuk tangan sama-sama saudara. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan, tulus adanya selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan, tulus karena selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi layak dipuji, layak dipuji, atas segala raja, namamu besar termulia. Berangkat suaramu dan berterima kasihlah kepada Yesus. Sebab di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dialah yang kudus, dialah yang mulia, dialah yang telah ada, dialah yang ada, bahkan dialah yang akan datang. Mari angkat tanganmu dan berseru, sembah Dia di dalam Yesus. Lagi-lagi Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana.
namamu besar, namamu besar, terburu namamu, namamu besar, termulia. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Thank you Lord, thank you Jesus. Sekarang saya ada di Desa Baun, NTT, Kupang. Di belakang saya begitu banyak anak-anak murid yang kita sudah latih di Rumah Junior Football Club. Oleh karena itu, saudara, partisipasi kepercayaan Bapak Ibu selama ini untuk berpartisipasi di Yayasan Rumah Junior membuat kami mendirikan sekolah bola di tahun ini bersama Coach Apo. Dan kami melihat bahwa begitu banyak anak-anak Indonesia, khususnya NTT, yang kuat dan larinya cepat karena mereka dibentuk oleh alam mereka sendiri. Mimpi mereka begitu besar tetapi tidak ada yang memberikan kesempatan. Oleh karena itu, Rumah Junior Football Club akan mewujudkan semua impian dari anak-anak Indonesia Timur, khususnya Desa Baun dan Desa Tetnama. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua, dan saya berharap ke depannya sekolah bola ini akan menjadi lebih besar lagi karena partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan salam peduli Indonesia dari masyarakat Desa Tetnama dan Desa Baun mengucapkan salam peduli Indonesia. Saudara, hari ini saya pengen sharing sebuah perenungan sebenarnya saudara. Sebuah perenungan, saya mau ajak kita semua berpikir, saya mau ajak kita semua mengkaji ulang cara berpikir kita. Mengkaji ulang paradigma kita. Sebab firman Tuhan berkata, biarlah kita nih senantiasa mengalami perubahan melalui cara berpikir kita yang terus diubah, saudara. Sebab ikut Tuhan itu kita perlu belajar merubah paradigma kita, mentalitas kita, cara kita berpikir. Dan ini bukan sesuatu yang mudah dirubah, saudara. Apa yang sudah terlanjur terdoktrin, apa yang sudah terlanjur sudah terbangun dari kecil, kita susah untuk belajar sesuatu yang lain atau susah untuk ngebongkar itu semua, saudara. Kalau misalnya contoh, ambil paling sederhananya gini, saudara. Ketika Anda sudah percaya suaramu paling bagus, terus mendadak ada orang, kamu mesti dengar fakta, orang bilang suara lu tuh sebenarnya jelek. Susah untuk kita bisa terima kebenaran, betul gak saudara? Susah untuk kita bisa terima kebenaran yang bertentangan dengan apa yang selama ini kita percaya. Tapi saudara, saya berdoa supaya kita kembali mengkaji ulang semua yang hari ini kita percaya, semua yang hari ini kita hidupi. Kita ini secara orang Kristen, kita ini kan orang Kristen yang sudah lahir baru, mengalami di mana Tuhan sebagai juru selamat kita, lahir dalam hidup kita, di mana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, proses kelahiran baru. Saudara, berapa banyak yang percaya dan sadar bahwa kelahiran baru kita itu bukan karena kita yang memilih Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang memilih kita terlebih dahulu, betul gak saudara? Jadi kita semua itu dipilih, saudara, katakan dipilih. Kita semua tuh bukan ada karena kebetulan. Anda di sini bisa ikut Tuhan bukan karena keputusan kita semata-mata, tetapi karena Tuhan Allah kita terlebih dahulu memanggil kita dan mengingini kita. Makanya saudara dan saya ada di tempat ini hari ini. Saudara, Anda adalah pilihan Allah. Saya teringat dengan sebuah cerita tentang ada suatu anak yang gak punya papa, gak punya mama dari lahirnya. Jadi ini anak yatim piatu. Dan dia diangkat anak oleh sebuah keluarga yang cukup baik lah. Dan anak ini disekolahkan dalam sebuah sekolah yang cukup baik juga. Tapi di sekolah itu banyak bulinya gitu kurang lebih. Jadi banyak anak-anak yang suka ngejekin ini anak. Banyak anak-anak suka ngomong begini, dasar lu anak angkat, iya anak angkat datang gitu kan. Nah ini anak yang diangkat gitu ya. Awalnya sebel, cuman lama-lama dia berpikir tentang beberapa hal. Sampai akhirnya dia bisa balas perkataannya. Suatu hari temannya ngejekin, dasar anak angkat. Suatu hari dia balas begini saudara, mendingan gue diangkat.
Karena kalau gue diangkat, gue dipilih sama bokap nyokap gue. Lalu bapak malu kejebak sama lu. Saudara ngerti gak? Ya kan kalau anak angkat, saudara kan kalau Anda pilih mau angkat anak, pasti akan Anda pilih yang paling baik, betul gak saudara? Anda akan pilih yang Anda inginkan. Mungkin kita nggak bisa nilai yang terbaik, tapi setidaknya kita bakal pilih yang kita mau, betul nggak saudara? Ada nggak di sini yang kalau mau ngangkat anak, pilihin deh terserah mana aja? Nggak mungkin dong, betul nggak saudara? Di sini kalau Anda pernah mengadopsi anak atau Anda pengen mengadopsi anak, contohlah, coba berpikir sebentar, seandainya kita semua ini ingin mengadopsi anak, pasti kita akan mengadopsi yang kita mau, betul nggak saudara? Yang kita inginkan. Mungkin dia nggak harus yang terbaik di dunia, tapi dia yang terbaik menurut saya, betul nggak saudara? Karena Anda akan pilih yang terbaik. Saudara, Anda dan saya ini diangkat masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Kita semua ini anak angkatnya Tuhan, kurang lebih gitu saudara. Diangkat menjadi anak. Dan saudara, Anda tuh diangkat menjadi anak karena Anda dipilih. Dan Tuhan pilih Anda bukan karena dia nggak punya pilihan lain. Kalau Anda berpikir bahwa Anda dipilih karena nggak ada pilihan lain saudara, maka Anda akan mencoba membuktikan seumur hidupmu bahwa Tuhan nggak salah pilih saya. Betul nggak saudara? Kalau Anda berpikir bahwa saya diangkat karena nggak ada pilihan lain, maka saya harus membuktikan bahwa saya anak yang baik. Saya harus membuktikan saya anak yang soleh. Saya harus membuktikan bahwa saya berguna. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena kalau saya nggak berguna, semata-mata ayah saya yang baru ngangkat saya bisa buang saya. Karena kita berpikir kita adalah pilihan terakhir. Karena itu ketika kita mempercaya yang salah, saudara, seumur hidup kita akan menghidupi kepercayaan yang salah. Maka kita kehidupannya nggak akan jauh berbeda dari mereka yang hidup dengan cara duniawi. Kita nggak akan jauh berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Karena mereka yang tidak mengenal Allah hidup untuk mencari makna. Hidup untuk mencari arti. Hidup untuk mencari sebuah nilai yang bisa ditambahkan dalam hidupnya supaya nilai hidupnya tambah naik. Kita mencari penghormatan, penghargaan, nilai value, makna dari dunia ini. Tapi kalau Anda menyadari bahwa Anda dipilih Tuhan, Anda dikasihi Tuhan, Anda diingini Tuhan saudara, maka kehidupan kekristenan kita akan berbeda. Anda bukan lagi mencari makna, tapi Anda memberi makna buat dunia ini. Anda bukan mencari arti dalam hidup ini, tapi Anda memberi arti buat hidup orang lain. Anda bukan mencari nilai yang bisa ditambahkan dalam hidupmu, tapi Anda mencari keadaan di mana Anda bisa menambahkan nilai dalam hidup seseorang. Itu keluar dari mana? Identitas kita sebagai anak Allah. Saudara, Anda diangkat anak, saudara. Kalau dibilang anak, kita ini anak, saudara, karena identitas yang kita punya, bukan kelakuan yang kita buat, nggak ada hubungannya, saudara. Ya, karena itu supaya saya pengen kita semua satu halaman dulu, bahwa Allah kita mengingini kita, Allah kita mau kita, Allah kita mengasihi kita, bukan karena nggak ada pilihan lain, tapi Dia memang suka sama kamu. Sama-sama katakan, aku dikasihi Allah, aku diingini Allah. Karena itu seharusnya hidupmu pasti berbeda saudara. Anda gak akan hidup murahan. Karena Anda tahu Anda gak murahan. Anda akan mulai hidup mahal. Karena kehidupanmu mahal saudara. Karena Tuhan menghargai kamu, betul gak saudara? Ya. Nah hari ini saya pengen ajak kita sebentar merenungkan. Paradigma balik lagi. Kalau kita percaya kita ini pilihan terakhir, kita ini cuman sekedar anak angkat yang sebenarnya nggak mau, cuman terpaksa, saudara, maka kehidupan kekristenan kita selamanya nggak akan pernah powerful, Anda nggak akan pernah signifikan, Anda nggak akan pernah berdampak. Tapi detik kita tahu nilai yang kita punya di dalam kita, cara hidup kita akan berbeda juga. Saudara, hari ini saya mau ajak kita mengkaji ulang sedikit beberapa hal, saudara. Kalau bicara soal keberhasilan, saudara, setiap kita pasti punya standar keberhasilan tertentu. Kita mau sukses. Ditanya mau sukses, mau. Kalau saya tanya, sukses itu apa? Banyak dari kita belum tentu bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab saudara, jangan-jangan seumur hidup Anda akan mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah Anda kantongin. Anda mengejar sesuatu yang sebenarnya Anda sudah punya. Anda mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Hanya karena kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Kita harus tahu dulu saudara. Kalau kita bilang kita mau berhasil, apa standar keberhasilannya? Oh kak, kalau saya berhasil itu kalau gue punya banyak uang. Seberapa baru banyak? Kan beda. Kalau saya kemarin di sekolah minggu,
Istri saya pas ngajar sekolah minggu ada satu anak kecil ngomong begini. Ya karena gereja kami itu ada di tempat pemukiman cukup menengah ke bawah gitu saudara. Jadi ada beberapa masih ada yang pengamen juga gitu kan. Jadi suatu hari ini anak ngomong begini, "Kak, kalau saya gede mau jadi pengamen, Kak." Kenapa? Karena pengamen bisa dapat uang 100.000, Kak. Karena buat dia asal saya bisa dapat 100.000, saya sudah cukup sukses. Nah balik lagi saudara, kita mesti tanya, standar keberhasilan kita tuh apa dan seberapa? Kalau nggak kita nggak akan tahu saudara, kalau kita mau bilang dipakai Tuhan. Menurut kamu yang dipakai Tuhan tuh kayak apa? Kalau kita berkata kita mau berhasil pelayanannya, berhasil dalam pelayanan itu standarnya kayak bagaimana? Ya dong? Apakah karena gereja yang cukup besar, jemaatnya segini? Kalau jemaatnya banyak, seberapa baru banyak? Kita harus tanya saudara. Kalau nggak jangan-jangan kita ngejar sesuatu yang kita sendiri nggak tahu ngejar apaan. Kita ngejar keberhasilan kayak apa? Nggak tahu. Kita mau dipakai Tuhan tuh kayak apa? Bingung. Soalnya ini yang saya rasa kita perlu coba tanya. Dan kalau kita sudah tahu nih jawabannya, misalnya oke, gue mau berhasil kalau sebegini gitu kan ya. Gue mau berhasil, ya setidaknya supaya saya tenang. Berapa banyak uang yang bisa bikin kamu tenang? Itu kan kita harus tanya. Kalau kita udah dapat seberapanya, standarnya, maka kita harus tanya berikutnya, yang set standar itu siapa? Karena kalau yang set standar itu manusia, maka yang bisa memberikan kamu kepuasan dari pencapaian standar itu hanya manusia yang men-set standar itu. Kalau kita menganggap bahwa berhasil itu kayak begini, Kak, siapa yang bilang? Mama gua. Berarti selama mamamu tidak mengakui keberhasilanmu, kamu tetap akan berasa kosong walaupun kamu banyak uang. Karena yang set standar keberhasilan menentukan seberapa kepuasan yang Anda bisa dapatkan. Ini tricky saudara, kalau saya tanya, saya juga pengen gereja saya berkembang. Saya juga pengen gereja saya bertumbuh. Pertanyaan saya, gereja berkembang tuh segimana? Siapa yang set standar itu? Siapa yang menentukan bahwa ini gereja berkembang, ini gereja mati? Ini gereja besar, ini gereja kecil. Besar kecilnya diukur dari mana? Karena saya sadar saudara, saya datang pada sebuah konklusi bahwa sebenarnya yang berharga dalam hidup ini susah untuk diukur. Setuju gak saudara? Karena itu kita mau lihat sebenarnya firman Tuhan berkata apa? Ada satu ayat firman yang saya suka sekali. Karena dulu kecil saya suka dipaksa hafalin Alkitab sama mama saya. Gara-gara pas mama saya kecil ada satu anak pendeta yang bisa hafal kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Gara-gara itu mama saya terinspirasi. Anak-anaknya harus bisa hafal Alkitab, kalau nggak boleh makan. Korbannya saya, saudara. Saya nggak hafal-hafal, memang saya nggak bisa hafal-hafal. Tapi Mazmur 1 ini adalah ayat yang salah satunya yang saya dulu hafal. Tapi sekarang udah rada-rada lupa. Tapi kita baca sama-sama saudara. Mazmur 1 ayat 1 saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya saya suka. Blessed, diberkatilah dia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau saudara tanya sama saya, standar keberhasilan menurut Alkitab buat saya saudara. Ini pendapat saya pribadi. Buat saya, Alkitab berkata yang diberkati sederhana. Adalah mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikejar sama orang fasik. Saudara, kalau saya tanya orang fasik itu apa? Orang fasik itu bukan orang jahat saudara. Kita pikir berbahagialah mereka yang tidak berjalan di jalan orang jahat. Oh, masuk akal. Tapi masalahnya orang fasik itu bukan orang jahat. Banyak orang baik tapi juga fasik. Fasik itu apa? Pengertian dasar dari fasik adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Banyak orang tidak mengenal Allah tapi hidupnya juga baik kok. Ya. Saudara, ini bukan bicara soal jangan berjalan di jalan orang jahat, bukan. Tetapi jangan mengejar nilai-nilai yang dikejar orang yang tidak punya Allah dalam hidupnya. Yang tidak mengenal Allah dalam hidupnya. Itu sebenarnya adalah standar keberhasilan. Kalau saya terjemahkan begini saudara. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang nggak terlalu membiarkan. Gini saudara, Anda pernah dengar gak istilah begini? Nggak usah dengerin orang ngomong apa, yang penting lu hidupin apa yang lu mau. Nggak usah pusing orang ngomong apa, yang penting lu jalanin yang menurut lu benar. Saudara, menurut saya pribadi nih, maaf kalau ini menyinggung, tapi itu adalah pendapat yang menurut saya cukup bodoh. Karena Anda perlu dengerin orang ngomong apa. Please dengerin kalau orang bilang mulut lu bau. Sikat gigi. Oh, bodoh amat orang ngomong apa gitu. Please dengerin kalau orang bilang ketek lu bau. Pakai deodoran saudara.
Sudah ngerti? Dengerin itu perlu. Katakan dengerin itu perlu. Yang gak boleh itu apa? Yang gak boleh adalah ketika pendapat orang mulai mengendalikan hidup kamu. Ketika apa yang mereka katakan menjadi sebuah patokan buat hidup kamu. Apa yang mereka ngomong menjadi sesuatu yang kamu kejar, yang kamu hidupi. Cilaka, saudara. Karena Anda akan jadi orang yang people pleaser, saudara. Yang mencoba hidup untuk menyenangkan orang lain. Menyenangkan, membuat orang puas itu sesuatu yang mustahil, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, mereka yang berbahagia adalah mereka yang tidak hidupnya standarnya. Tidak diatur sama apa kata dunia. Sebab kita lihat saudara, kalau kita bilang kurus, cantik, ganteng. Mana yang ganteng sih sebenarnya? Yang ganteng tuh kayak apa? Siapa yang bilang itu ganteng? Ya kan? Saudara, kalau kita di budaya timur, buat kita yang cantik-cantik itu yang kurus, tinggi-tinggi, seksi gitu kan. Tapi saudara pernah ada, kemarin saya baca saudara, di bagian daerah Afrika saudara, ada satu suku yang di sana orang-orangnya menganggap seksi itu berbadan gemuk. Semakin gemuk, berlipat-lipat, semakin seksi. Kalau kurus-kurus kayak Anda dan saya, nggak laku di sana. Saya nggak kurus-kurus banget sih. Tapi maksudnya saudara, kalau kita kurus-kurus saudara, di sana nggak laku. Yang gemuk-gemuk, laku. Karena buat mereka gemuk itu seksi. Buat kita gemuk itu nggak seksi mungkin gitu kan. Kenapa? Standarnya beda. Tapi balik lagi, apakah betul yang kita anggap benar paling benar? Karena semua orang punya standar beda-beda dan itu ditentukan sama culture kita, tempat kita dibesarkan, dengan siapa kita dibesarkan, itu menentukan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, mereka yang berbahagia adalah mereka yang hidupnya tidak ditentukan dengan nilai-nilai yang seperti itu, saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang berjalan dan standarnya diset sama Tuhan. Saudara, kalau kita ukur pelayanan Tuhan Yesus dengan standar kesuksesan yang kita pakai sekarang, dengan kacamata kesuksesan yang kita pakai sekarang untuk mengukur kesuksesan pelayanan seseorang, maka saya mau kasih tahu pelayanan Yesus gagal total. Kalau kita bilang, oh sukses dalam pelayanan itu kalau yang nonton YouTube-nya banyak, oh berarti Atta Halilintar yang menang. Oh itu kalau pelayanan ini yang kaya, berarti Bill Gates yang menang, saudara. Saudara, kalau kita bilang, balik lagi, kalau bilang begitu saudara, maka Yesus pelayanannya gagal total. Bayangin gimana gak gagal. Dia khotbah, saudara, sejelek-jeleknya saya khotbah sebagai seorang pengkhotbah, saya gak pernah dengar orang ngomong begini, lu kerasukan setan yang ngomong begitu. Gak pernah tuh ada yang ngomong begini, lu ngomong apa sih, gue kagak ngerti. Yesus 3,5 tahun khotbah terus, gak ada yang ngerti dia ngomong apa. Bahkan murid-murid yang dia muridkan kagak paham dia ngomong apa. Jadi dibilang gagal gak? Oh gagal total. Kemarin saya ketemu sama anak muda ngomong begini, Pastor saya lagi pusing banget Pastor. Kenapa? Saya udah usia 30 tahun, belum punya pacar, belum punya mobil, belum punya rumah. Saya stres, saya merasa gagal. Terus saya ngomong begini, lah kalau gitu Yesus gagal dong. 30 tahun, belum punya pacar, belum punya mobil, belum punya kekayaannya sudah. Siapa yang set standar itu? Saudara, Alkitab berkata, mereka yang berbahagia, mereka yang sesungguhnya diberkati adalah mereka yang tidak mengejar apa yang dunia kejar. Saudara mau tahu, buat surga kesuksesan itu simple. Kesuksesan itu ketika kamu mengerjakan talenta yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kamu. Ada beberapa dari Anda cuma dikasih 1 talenta. Ada beberapa dikasih 5. Saudara, yang 1 gak perlu iri yang dikasih sama 5. Karena yang 5 dituntutnya 10, yang 1 dituntut 2. Saudara, Anda akan kaget, standar yang sama yang kamu pakai buat mengukur kesuksesan seseorang gak bisa Anda pukul sama rata. Karena tuntutan Tuhan buat setiap kita berbeda. Buat Tuhan, tugasmu 1, kerjakan dengan setia apa yang ada di tangan kamu. Kita semua sekarang pusing cari panggilan saya apa. Saudara gak usah pusing cari panggilan. Bagian kamu apa? Setia. Karena nanti kalau Anda baca di Alkitab, istilah mencari panggilan tuh gak ada di Alkitab. Istilah di Alkitab ini yang ada, panggilannya mencari orang yang setia, saudara. Samuel gak mencari tuh panggilan Allah, mana panggilan Allah, enggak. Dia biasa aja menjalani hidup sehari-hari. Setia, mengelola apa yang dipercayakan di tangannya, maka panggilan mendatangi dia pada waktu yang tepat.
Saudara, tugas kita kerjakan talenta kita. Karena pada setiap musim saudara akan menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anda ketika mengerjakan talentamu, walaupun sekecil apapun, walaupun mungkin dianggap remeh sama orang yang punya talenta lebih besar, di mata Tuhan saudara, talenta yang Anda kerjakan walaupun cuma satu, nilainya sama dengan mereka yang mengerjakan 5 talenta. Kalau Anda memang dipanggil, dipercayakan hari ini untuk membesarkan 2 anak, besarkan 2 anakmu dengan takut akan Tuhan. Nanti ketika Anda pulang ke surga saudara, di surga kedudukanmu saudara, jangan-jangan bisa sama Billy Graham yang kelihatannya memenangkan jiwa-jiwa paling banyak. Karena di mata Tuhan saudara, Anda lihat yang menangin 2, yang dikasih 2 talenta, yang dikasih 5 talenta, dua-duanya dapat titel yang sama. Setialah engkau hambaku yang baik dan setia. Jadi bagian kita apa? Kerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Jangan kita ini terburu-buru ingin, oh aku mau yang besar, aku mau ini, aku mau gitu. Kan firman Tuhan juga berkata, setia dengan yang kecil. Salah satu sahabat saya pernah ngomong begini, kalau kamu terlalu besar untuk mengerjakan hal yang kecil, maka kamu terlalu kecil untuk dipercayakan hal yang besar. Sekali lagi, kalau kamu terlalu besar untuk mengerjakan hal yang kecil, kamu terlalu kecil untuk dipercayakan hal yang besar. Karena buat Tuhan simple, sederhana. Tuhan tuh punya hitungannya sendiri. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita setia mengerjakan talenta kita, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, setiap musim ada buah yang kamu hasilkan sendiri-sendiri. Ya. Kadang-kadang saudara, kalau Anda nggak hati-hati, saudara, Anda bisa sangat frustrasi untuk musim yang akan datang sampai sedemikian rupa, sampai Anda nggak bisa menikmati musim yang sedang Anda lewati. Salah satu yang iblis selalu lakukan adalah membuat Anda tidak bahagia pada musim yang sekarang kamu sedang lewati. Kita ini selalu pengen terburu-buru, pengen cepat-cepat musim berikutnya, pengen cepat-cepat berikutnya. Karena kita merasa berikutnya enak, sekarang nggak enak. Padahal sebenarnya firman Tuhan berkata, pada setiap musim kita akan menghasilkan buah. Buah itu selalu keluar pada setiap musim. Ada musim, saya pikir-pikir dulu ketika saya belum punya anak, ada yang bisa saya nikmati di masa-masa belum punya anak. Setelah punya anak, ada juga musim, ada juga buahnya saudara. Jadi jangan kita terburu-buru. Pernah ada kalau anak remaja, kemarin saya dengar ada anak ngomong begini, kalau tampang saya begini mana ada yang mau. Lalu masih SMP. Masih jauh mikirnya, jangan terburu-buru mikirin maju ke musim-musim berikutnya. Lah sekarang bagianmu apa? SMP, ya udah kerja, edukasi itu yang kamu kejar. Jangan kita ini terlalu pusing untuk nanti gimana ya, anak gua kalau kuliah gimana, ntar kuliah bayarnya pakai apa, ntar kalau dia mau merit bayarnya pakai apa, lah dia masih TK. Terburu-buru untuk mengkhawatirkan hal yang masih jauh di depan. Itu membuat kita gak bisa menikmati musim yang sekarang sedang kita lewati loh saudara. Dan jika demikian saudara, Anda akan jadi orang yang konsum banget untuk berikutnya. Sampai Anda gak bisa menikmati berkat yang Tuhan sedang kasih di musim ini. Karena setiap musim punya buahnya masing-masing. Bagian kita apa saudara? Setia. Kerjakan talenta kita. Bersyukur, jangan komplain. Jangan kerjakan dengan mengeluh, kerjakan dengan bersyukur saudara. Ya, berbahagialah mereka yang hidupnya tidak di-set standarnya sama apa yang orang ngomong, saudara. Anda gak usah pusing. Mereka gak taruh apa-apa dalam hidupmu, mereka gak akan pernah tahu apa yang ada dalam hidup kamu. Jadi biarkan Tuhan yang tuntun kehidupan kamu, biarkan Tuhan yang mengeluarkan buah itu pada musimnya. Ya, saya percaya kalau Anda terus ikut Tuhan, setia aja, ya, kamu akan terus mengeluarkan buah-buah yang memang Tuhan sudah keluarkan. Buah itu bukan hasil paksaan. Buah itu hasil keluar sendirinya ketika kamu berjalan dengan Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kejadian beberapa bulan lalu. Satu orang tua datang ke saya. Pak Pastor Chris, ini saya bingung nih anak saya. Katanya beberapa hari yang lalu dia didatengin malaikat kecil. Dia bisa ngelihat malaikat kecil ini. Terus sejak dia didatengin malaikat kecil ini, anak ini nih menjadi sangat baik. Dulunya ngelawan orang tua. Sejak malaikat kecil ini datang, dia sering ngobrol sama malaikat kecil ini. Terus tingkah lakunya jadi baik. Itu gimana ya Pastor Chris? Itu beneran apa enggak? Saya bilang itu bukan bidang saya ya. Tapi satu hal yang saya tahu. Tuhan saya bekerja dengan proses, bukan instan.
Saya berubah jadi orang yang lebih sabar. Itu bukan hasil dari satu hari. Saya jadi orang yang baik. Itu bukan karena tiba-tiba tumpang tangan, bro besoknya jadi baik. Tumpang tangan besoknya jadi kudus. Tumpang tangan besoknya panjang sabar. Enggak gitu. Yang saya tahu Tuhan saya selalu bekerja dengan musim. Yang saya tahu Tuhan saya selalu pakai proses untuk menghasilkan buah. Tuhan gak pernah pakai cara instan. Nah, saya juga gak tahu sih bener gak itu setan. Ya menurut saya itu aneh aja. Kenapa ngomongnya gak sama Tuhan? Kenapa masih sama malaikat? Itu aja sih. Cuma saya bilang saudara saya tahu. Yang saya tahu cuma satu. Kalau Tuhan dia selalu bekerja dengan musim. Dia gak pernah hasilkan sesuatu yang instan. Kalau Anda mau sabar, coba doa. Tuhan beri aku kesabaran. Yang akan terjadi saudara, selama 1 minggu, Anda akan dijengkelkan dengan istrimu, dijengkelkan dengan suamimu, dijengkelkan dengan anak-anakmu. Terus Anda bilang, Tuhan kenapa anak saya jadi menjengkelkan? Jawaban Tuhan sederhana, kan lu minta buah kesabaran. Kalau Anda mau sabar, Anda mau menghasilkan buah kesabaran, ya Anda mesti lewatin proses. Bersyukur untuk hal yang gak enak yang sedang kamu lewatin. Kamu mungkin gak ngerti, tapi Tuhan sedang merendah pekerjaannya dalam hidup kamu. Amin saudara. Mari saudara kita berdoa. Bapak hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa. Supaya Engkau terus kerjakan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Setiap musim, kalau kami berjalan dengan Engkau Tuhan, akan selalu menghasilkan buahnya. Dan kami berdoa untuk kami gak terburu-buru berpindah musim. Untuk tidak tergesa-gesa untuk menginginkan apa yang ada di depan. Sehingga kami tidak bisa mensyukuri musim yang sekarang kami ada. Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan musim. Buat itu kami mengerti, buat itu kami sadari Tuhan. Kami mau belajar percaya kepada Engkau. Dalam apapun yang kami harus lewati, ajar kami untuk tetap percaya. Mungkin kami gak lihat dalam 1-2 tahun hasilnya. Tapi kami tahu ketika kami berjalan, kami akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan, aku berkati pekerjaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, pada musim yang sudah Kau tentukan, buah-buah itu akan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami, Immanuel, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akan tetap setia di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin.